has turned away. Your presence fills this empty space with peace I cannot explain. You've been here since the start, before I even knew to pray. You stay when others leave. Your love remains so faithfully through every season, every day. You stay with me. Oh, you stay. Each morning brings your mercy new. Each evening shows your grace. In lonely hours you prove again your promise never fades. And though my heart may break, you heal me with your warm embrace. You stay when others leave. Your love remains so faithfully through every season, every day. You stay with me. Oh, you stay. My Savior, my shelter, my heart overflows. Di tengah dunia yang terus berubah, di antara generasi yang haus akan kebenaran dan harapan, Tuhan sedang membangkitkan umat-Nya untuk pergi menggapai yang belum tergapai, untuk mengajar yang belum diajar, menjadi terang di tempat yang paling gelap. Inilah panggilan kami. Kami bukan hanya sebuah gereja, kami adalah Menara Kawanan Domba. Tempat kami bertumbuh bersama, tempat kasih Tuhan dinyatakan dengan nyata. Dengan visi yang melintasi batas, gereja hadir untuk reaching the unreached, reaching the untold. Menjadi tangan Tuhan yang menyentuh mereka yang terabaikan, dan suara Tuhan yang mengajar mereka yang belum mendengar. Kami percaya bahwa Tuhan sedang menyusun sesuatu yang besar di negeri ini, dan di dalam rancangannya kami adalah bagian dari pasalnya yang ajaib. Selamat datang di GBI Menara Kawanan Domba. Disinilah hidup diubahkan, disinilah panggilan dimulai, dan di sini jugalah kasih Tuhan bagi yang terhilang ditemukan. Puji Tuhan. Shalom GBI Menara Kawanan Domba. Boleh sekali lagi shalom. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan? Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita di dalam doa.
Bapak, terima kasih Tuhan, kami dapat satu hari lagi memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Maka terimalah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita satu-satunya, Tuhan Yesus Raja kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tanganmu yang paling meriah buat Tuhan kita. Boleh salam kanan kirimu katakan mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Karena Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Boleh sama-sama angkat tanganmu katakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat. Amin. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Boleh tepuk tangan sama-sama di kepala kita lagi. Sama-sama katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Angkat tanganmu, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Amin, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Boleh tepuk tangan kita sama-sama. Musik memuji Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin. Boleh sama-sama tepuk tangan kita. Mari kita semua umat pilihan Tuhan. Sama-sama
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Angkat tanganmu, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, mari nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan haleluya. Sekali lagi ya, sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah. Amin, katakan dengan imanmu. Untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, mari kita berdiri untuk bangsa kita. Amin. Mari maju umat pemenang. Boleh angkat tanganmu, katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, mari nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, mari jemaat saja katakan, ku kan bangkit. Amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, Dialah Raja. Sekali lagi, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sebelum duduk boleh berang kanan kirimu, katakan Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih tinggi pikiranmu, terlebih besar kuasamu. Kuatku percuma, sia-sia tanpa ada penyertaanmu.
terlengkap apa yang kau tahu, teramat ku perlu hadiratmu, biar rohmu yang memimpinku. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Engkau percaya kepadaku untuk menjalani rencana-Mu, ku mengikutimu, dan langkahku menjadi sesuai kehendak-Mu. Hidupku bagimu Tuhan, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Hidup kami bagimu Tuhan, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Mari katakan dari hatimu. Semua kan ku lakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagimu. Semua kan ku lakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagimu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Senang pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Hidup kami bagimu Tuhan, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Senang pikiranku, seisi
seisi hatiku bagi kemuliaan-Mu. Mari jemaat saja katakan, hidupku bagimu. Setiap kata terucap Seisi hatiku bagi kemuliaan. Biarlah lagu ini menjadi ungkapan kasih-Mu kepada Tuhan. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Segenap pikiranku, seisi hatiku bagi kemuliaan-Mu. Hidup kami bagi-Mu Tuhan, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagi-Mu Tuhan. Senang pikiranku, seisi hatiku bagi kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, bagi kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia, Dia hadir di sini. Mari sembah, mari sembah Dia. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembahkan Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hadirat-Nya, nikmati kasih-Nya. Dia hadir di sini. Dia hadir di sini. Mari sembah Dia, mari sembah Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari berikan tepuk tangan-Mu yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan-Mu yang paling meriah untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengakui oleh karena kasih-Mu lah kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kalau bukan Tuhan yang berbuat baik kepada kami, mengasihi kami nggak bisa berdiri hari ini Tuhan. Semua karena kasih sayang anugerah Tuhan yang berlimpah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih yang tiada batas. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk menghitung hari-hari kami, menebus hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab kami mengakui di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami juga bukan siapa-siapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Biarlah hati kami semua jadi tanah yang subur, siap ditaburi benih firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan bahwa benih ini pasti tumbuh, menghasilkan perbuatan yang baik dan yang benar, bisa dinikmati oleh orang-orang sekeliling kami. Dan terlebih lagi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan, ucapan syukur kami kembalikan buat satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Semua percaya siap diberkati Tuhan kita lebih lagi, sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar satu topik tema khotbah, yaitu proton Tuhan. Saya teringat dulu ada mobil dari Malaysia, Bapak Ibu, namanya Proton. Saya tidak bermaksud untuk mempromosikan mobil Malaysia itu, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi memang arti proton itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau bicara tentang proton, sesungguhnya itu bicara mengenai pilihan Bapak Ibu. Mengenai jalan kita atau jalannya Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mau detailkan pengajaran hari ini. Mari fokus semua, konsentrasi di waktu yang terbatas ini. Ada sebuah ayat yang terkenal yang hari ini kita akan baca berulang-ulang. Ayat yang memberkati banyak orang dan saya percaya juga memberkati kita semua. Yang bahasa Indonesianya saja Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayo sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin ada yang bingung ini bahasa apa di bawah, ini bahasa Yunani Bapak Ibu. Bahasa ini yang dipakai sebagai awal penulisan kitab perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani Bapak Ibu. Kalau kita bisa bahasa Yunani maka ada arti-arti yang sesungguhnya bisa dikupas lebih dalam. Sebagaimana kita belajar hari ini Bapak Ibu ya. Kita akan coba mengupas kata per kata dari bahasa Yunaninya. Saya coba uraikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Mengenai kata carilah Bapak Ibu. Ini adalah bahasa Yunani yang dibacanya setete dan ini memang carilah. Nah kalau kita Indonesia berpikir cari ya cari begitu ya. Di mana ya, ada di mana ya? Ya kira-kira begitu bahasa kita Indonesia, carilah. Tapi kalau di bahasa Ibraninya, maka dengarkanlah Bapak Ibu, kata carilah di sana itu bicara mengenai kata kerja. Bukan kata tidur Bapak Ibu ya. Dan bicara tentang waktu yang sekarang. Jadi bukan masa lampau, sekarang Bapak Ibu. Saya ingat dulu di warteg suka ada tulisan waktu zaman saya muda ya. Hari ini bayar lunas, besok boleh
utang. Begitu Bapak Ibu. Dan kemudian orang besok datang dia pikir dia bisa ngutang. Lalu kemudian waktu dia ditagih bayarannya dia bilang, loh kan kemarin katanya saya baca hari ini bayar besok boleh utang. Lalu pemilik warung bilang coba Bapak lagi, baca lagi. Hari ini bayar besok ngutang. Oh jadi hari ini bayar dan setiap hari bayar terus Bapak Ibu. Ngutangnya ya tidak. Nah kira-kira itu kayak begini. Ini waktu yang sekarang Bapak Ibu. Jadi mengenai kata carilah itu bukan besok tapi waktu sekarang. Ini sebuah pencarian yang aktif, penuh semangat, tidak berhenti sampai ditemukan. Artinya cari ini bukan cuma hanya saat butuh Bapak Ibu. Ada sepasang yang kekasih yang satu mulai tersinggung karena berkata, kamu kalau lagi butuh aja kamu cari-cari saya. Begitu kamu nggak butuh kamu nggak cari saya. Nah itu tidak cocok dengan bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Kata setete atau carilah itu adalah tidak berhenti Bapak Ibu. Jadi ini bicara tentang gaya hidup. Bukan pencarian yang sekali tetapi gaya hidup yang terus menerus untuk mengutamakan Tuhan. Sampai poin ini yang sudah ngerti tolong tepuk tangannya dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Hari ini firman Tuhan bersifat pengajaran jadi agak berbeda. Bapak Ibu mari fokus. Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau Bapak Ibu lihat Bapak ini dia lagi nyari apa ini? Dia nyari dengan begitu aktif dan semangatnya. Karena cincin kawinnya tadi baru saja dia lepas, dia bersihin, kemudian ngegelundung jatuh Bapak Ibu. Dan dia mencari-cari cincin kawinnya dengan semangat. Dan dia nggak berhenti mencarinya karena dia rasa cincin kawin itu sangat-sangat penting sekali. Dia ubek-ubek bahasa Ibraninya begitu sampai ketemu dan dia cari. Nah pengertian mencari semacam itu yaitu pengertian yang di bahasa Yunaninya. Yang mengerti bersama-sama katakan amin. Waktu Tuhan berkata carilah seperti kita mencari sesuatu yang sangat berharga sekali. Bukan hanya sekedar saat butuh Bapak Ibu. Dan carilah di sana adalah sebuah pencarian yang penuh semangat terus menerus tidak menyerah Bapak Ibu. Saya terus menerus kadang kalau lagi masa-masa dalam tekanan, masa-masa sepertinya sudah kayak mau menyerah begitu dalam hidup. Tuhan seringkali ingatin saya tentang dua orang ini Bapak Ibu. Mereka sedang mencari harta karun yang sangat berharga sekali. Apa yang terjadi dengan Bapak yang di bawah ini? Hampir-hampir saja beberapa pukulan dia akan menemukan harta karun yang sangat berharga ini. Tetapi dia berhenti mencarinya tepat di menit-menit yang terakhir. Sementara ada orang di atas sana terus berjuang untuk mencari harta karun yang begitu indah ini. Waktu Tuhan berkata, carilah. Ini merupakan gaya hidup untuk mencari Tuhan, bukan hanya sesekali tapi terus menerus. Yang mengerti sampai poin ini katakan amin. Ayo kasih tahu kiri kanan katakan carilah Tuhan. Ayo carilah Tuhan. Bukan hanya sesekali tapi setiap hari Bapak Ibu. Kita baca lagi Matius 6 ayat 33 yuk. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah pengertian dahulu itu ini Bapak Ibu, ini yang dijadikan judul, proton. Terlebih dahulu. Jadi proton itu sebenarnya bicara tentang terlebih dahulu atau terjemahan bebasnya adalah yang terutama, yang paling penting Bapak Ibu. Nah kata proton ini yang diterjemahkan di Indonesia terlebih dahulu, urutan ini menunjuk pada urutan prioritas dan mana yang mendapat nilai yang tertinggi Bapak Ibu. Kalau ada
benda A, B, C, D, E, lalu kita urutkan begitu mana yang paling mahal, yang harganya paling tinggi. Nah itu kita sedang mengacu kepada proton yang disebut yang tertinggi ini, yang prioritasnya paling utama, itu yang kita dahulukan. Nah itu maksudnya proton ini Bapak Ibu. Dan kata proton ini juga bicara mengenai memilih, ikuti saya, memilih. Tuhan itu, Tuhan Yesus maksudnya bukan di antara banyak pilihan. Jadi kita pilih, oh dari sekian banyak Tuhan, kita pilih satu Tuhan namanya Yesus. Tidak Bapak Ibu. Yesus itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah di atas semua pilihan. Coba cek sebentar, di antara orang-orang yang mendirikan agama, semuanya bisa mengaku tahu jalan ke surga. Tetapi satu-satunya yang bangkit dari kematian tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi menerima Yesus, mendahulukan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan sekedar pilihan. Tetapi Yesus itu memang adalah yang terutama di atas semua pilihan. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Jadi waktu judul ini dikatakan proton Tuhan, maksudnya adalah utamakan Tuhan. Dahulukan Tuhan. Waktu Tuhan berkata carilah dahulu. Nah itu maksudnya utamakan Tuhan. Kalau seseorang itu berkata, oh dalam hidup saya Tuhan itu nomor satu. Dalam hidup saya Tuhan yang pegang kendali. Maka dengarkanlah Bapak Ibu. Istilah itu ada benarnya sebab jika Tuhan tidak memegang kendali, maka sebenarnya Tuhan Yesus bukan yang utama atau proton dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau seseorang berkata, oh Yesus adalah nomor satu dalam hidupku. Tapi kalau Yesus tidak memegang kendali, maka dia bukan proton dalam hidup orang tersebut. Perhatikan gambar ilustrasi ini. Waktu seseorang duduk di kursi ini, dia begitu terikat dengan egonya. Sekalipun dia datang ke gereja dan berkata, oh saya sedang menyembah Tuhan. Tapi dalam aspek kehidupannya ada ego dia di sana. Ada keinginan pribadi dia di sana yang tidak mau dia serahkan kendalinya kepada Tuhan. Maka sesungguhnya dia tidak dalam tanda petik protonkan Tuhan. Waktu seseorang berkata, Yesus nomor satu, maka Yesus itu yang pegang kendali dalam kehidupannya. Kita tepuk tangan dulu yang kencang Bapak Ibu. Hari ini bersifat pengajaran, Bapak Ibu sabar ya. Mari kita baca lagi Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kata yang berikutnya yang kita kupas, yang Tuhan suruh kita. Carilah dahulu, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di bahasa Yunaninya ditulisnya Basilean. Basileian Bapak Ibu. Dan di Indonesia suka dipakai Basilea. Tapi aslinya Basileian. Jadi itu adalah kerajaan Allah. Tuhan bilang kamu carilah dahulu Basileian, kerajaan Allah. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berbicara, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini bukan soal tempat Bapak Ibu. Ya suatu hari kita pasti ke surga. Yang percaya suatu hari ke surga katakan amin. Tapi Basileian itu bukan bicara tempat seperti di surga. Tetapi ini bicara tentang pemerintahan, kekuasaan,
otoritasnya Tuhan. Waktu Tuhan bilang kamu cari dahulu Basileian, itu artinya kamu harus mencari sesuatu yang sangat dalam sekali, yaitu soal kerajaan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, contohnya begini. Siapa yang memegang tampuk pemerintahan di hati kita? Siapa yang bertata di hati kita? Uang kita, pikiran kita, medsos kita, impian kita, atau kerajaan Allah yang bertata di hati kita. Contohnya, apakah kita terus mengejar yang namanya kebenaran? Apakah kita terus mengejar yang namanya damai sejahtera? Atau kita malah ribut kiri kanan Bapak Ibu? Apakah yang kita kejar terlebih dahulu adalah sukacita oleh Roh Kudus? Segala sesuatu yang membuat kita jauh dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, itu artinya kita jauh dari kerajaan Allah. Tuhan mau kita cari dahulu, protonkan itu, yaitu kerajaan Allah. Hidup benar Bapak Ibu, tidak hidup di dalam dosa lagi. Carilah damai sejahtera, bukan keributan, dan bersukacitalah. Dan sukacita ini datangnya dari sorga. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Jadi di hati kita tidak boleh uang kita bertata di sana. Atau pikiran kita mengandalkan keterampilan, pengalaman, kehebatan kita. Atau medsos kita di sana. Atau impian kita di sana Bapak Ibu. Sebagai contoh kalau kita bangun pagi hari, siapa yang kita cari terlebih dahulu Bapak Ibu? Apakah uang kita? Atau apa yang kita pikirkan? Atau kita cari medsos kita? Atau kita cari impian kita lalu melupakan bahwa kerajaan Allah yang harus dicari terlebih dahulu. Mari yang berikutnya Bapak Ibu. Baca lagi yuk Matius 6:33 sampai kita hafal. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita belajar pelan-pelan karena ini dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Kebenarannya. Tahukah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan saya berikan kata kunci ya. Sebelum Tuhan Yesus berbicara di Matius 6 ayat 33 ini, ada perikop besar sebelumnya di mana orang-orang zaman itu mereka begitu khawatir tentang hidup ini. Dengan hal-hal yang terjadi, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang jadi dream mereka, masa depan mereka. Pasti di sana ada usaha, pekerjaan, keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Di tengah-tengah kekhawatiran yang begitu mendalam, Tuhan Yesus mengajarkan Matius 6 ayat 33 ini Bapak Ibu. Jadi betapa pentingnya ayat ini kita pelajari, bukan sekedar dihafal. Ayo baca lagi Matius 6:33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kebenarannya. Bahasa Yunaninya dikaios sini. Kebenarannya. Bapak Ibu, ada seorang anak muda yang dia bercermin dan dia bilang, ya saya anak muda yang baik. Lihatlah saya hidup baik-baik saja. Saya tidak melakukan dosa seperti orang itu dan orang itu. Ya lihatlah, lalu dia berdiri di cermin dan dia bilang, saya seorang anak muda yang baik. Tetapi kalau dia ngerti kebenarannya, maka perhatikan Bapak Ibu, kata dikaiosine ini berasal dari akar kata dikaios, artinya adil, benar, menurut, apa Bapak Ibu? Kurang kencang, menurut standarnya Tuhan.
bukan standar manusia itu. Waktu anak muda ini dia bercermin dan dia bilang, ya saya anak muda yang baik, tidak seperti anak muda yang itu dan yang itu ya itu. Mereka dugem ya saya tidak, mereka lakukan dosa perjinahan di sana dengan wanita A, wanita B, wanita C. Saya tidak, lihatlah saya baik-baik saja. Tetapi waktu dia dihadapkan dengan kebenarannya Tuhan, maka dia akan mengerti bagaimana dia adalah orang yang berdosa. Matius 5 ayat 28, ini contoh saja. Mencatat tentang dosa yang dia pikir dia tidak lakukan yang disebut dosa seksual. Waktu dia berhadapan dengan cermin kebenarannya Tuhan, maka firman Tuhan berkata, barang siapa memandang seorang wanita serta menginginkannya dalam hatinya, ia sudah berzina. Ini menginginkan bukan untuk nanti jadi istri, bukan. Tapi menginginkan hubungan seksual atau hawa nafsunya naik waktu dia lihat lawan jenisnya. Maka Tuhan bilang dia berzina. Dan ketahuilah Bapak Ibu, manusia tidak bisa hidup dalam kebenarannya sendiri. Bukan kebenaran menurut dunia atau menurut kita, tapi menurut Allah. Kalau dia bercermin dengan kebenaran Tuhan, maka dia akan menyadari saya telah melakukan dosa perzinahan. Karena dia pernah lihat sebuah gambar atau sebuah tayangan, lalu hawa nafsunya naik. Dan waktu hawa nafsunya naik itu, dia tahu dia menginginkan wanita itu. Dan Tuhan bilang dia sudah berzina. Itu artinya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita penting sekali berkaca pada firman Tuhan. Bukan pada kebenaran kita sendiri. Bukan karena standar dunia ini. Oh si A boleh punya istri 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Apakah kita boleh? Kalau kita berkaca kepada dia kita bilang ya saya juga boleh seperti dia. Tapi kalau kita bercermin pada kebenaran firman Tuhan. Maka Alkitab melarang satu orang pun menceraikan pasangannya. Aminnya agak fales nih. Yang setuju tepuk tangan dulu, yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Dan itu yang dimaksud dengan kebenarannya. Bukan kebenaran menurut dunia atau menurut kita. Semua nyontek ya kita nyontek lah. Semua korupsi ya kita korupsi lah. Semua bohong ya kita bohong lah. Tidak Bapak Ibu. Bukan menurut kita kebenaran itu, tapi menurut Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu masih siap belajar? Yang masih siap belajar sorak-sorai dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Dan sekarang kita belajar lebih lagi. Kalau kita sudah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka ayo baca yang kencang. 1, 2, 3. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu artinya apa Bapak Ibu? Semuanya. Yang Bapak Ibu butuhkan dalam hidup Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Tuhan bilang semuanya itu akan kutambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan ditambahkan itu, nah ini di bahasa Yunaninya. Saya tahu tidak setiap kita bisa bahasa Yunaninya, nanti kita baca kita bisa lupa. Mungkin yang teringat cuma proton aja, saya tahu Bapak Ibu ya. Tetapi perkataan ditambahkan dalam bahasa Yunaninya ini adalah sebuah perkataan yang dalam. Ini bukan kata tanda tambah begitu, bukan Bapak Ibu. Mari kita belajar arti kata ditambahkan itu. Prostetesetai artinya akan ditambahkan, diberikan secara berlimpah sebagai bonus. Artinya kita tidak mengejarnya Bapak Ibu. Tidak aktif
aktif mengejarnya. Beda dengan carilah. Nah ini lebih cenderung pasif Bapak Ibu. Jadi bukan kita yang mengejarnya, tapi Tuhan yang memberikannya sebagai bonus bagi kita. Wah ini keren Bapak Ibu. Jadi orang itu ngejar semuanya. Tapi bagi kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang orang dunia kejar itu diberikan kepada kita, bukan karena kita mengejarnya. Kita pasif untuk mengejar itu. Kita aktif untuk mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan secara ajaib yang dikejar oleh orang dunia itu diberikan bonus kepada kita. Ayo tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Jadi jangan kaget Bapak Ibu ya. Ayat ini berlaku buat kita orang yang percaya. Kalau kita cari dulu kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, maka janji Tuhan adalah kalau kita terus mengejarnya masuk lebih dalam lagi dalam kebenarannya, yaitu standar Tuhan bukan standar kita. Bukan apa kata orang tapi apa kata Tuhan. Maka ayat ini berbicara tentang ditambahkan itu apa yang kita butuhkan. Bukan apa yang kita ingini, tapi apa yang kita butuhkan itu ditambahkan oleh Tuhan sebagai bonus dalam hidup kita. Saya berikan sebuah contoh untuk supaya Bapak Ibu lebih ngerti lagi. Ini hamba Tuhan yang sangat terkenal di Inggris Bapak Ibu. Hidupnya dia dedikasikan untuk merawat ribuan anak yatim piatu. Dan dia itu beda, dia tidak pernah meminta uang dari manusia. Kalau dia ada kekurangan, Josh Muller namanya, sekarang sudah meninggal. Dia itu hanya doa. Dia percaya Tuhan yang kirim anak-anak yatim piatu ini, dia bagiannya adalah mengajarkan kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu firman Tuhan kepada anak-anak yatim piatu itu. Dan dia percaya Tuhan yang jamin hidup anak-anak ini. Suatu pagi dia selalu mengajarkan kalau anak-anak itu sudah kumpul, ada meja yang panjang, disuruh doa. Dan biasanya doa tuh di piring-piring udah disiapin makanan segala macam begitu. Tapi kali ini piringnya kosong. Piringnya kosong, hanya ada minuman air putih saja. Dan mereka heran, doa tapi nggak ada makanannya. Lalu Josh Muller tetap mengajak berdoa. Terima kasih buat makanan. Kami percaya Engkau Allah El Shaddai, Allah yang menyediakan. Dan dia terus mencari Tuhan Bapak Ibu di dalam doa-doanya. Beberapa menit kemudian pintu depan panti asuhan digedor Bapak Ibu. Dan datanglah tukang roti. Kenapa tukang roti datang hari itu? Sebab dia mengantarkan roti yang kemarin tapi masih bisa dimakan. Dan dia nggak bisa jual lagi. Bosnya sudah bilang, daripada basi, kamu pergi ke panti asuhan yang dikelola Josh Muller itu. Kamu pergi ke sana, sehingga singkat cerita datanglah roti hari itu. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Kemudian tiba-tiba ada tukang susu, lagi nganter susu yang cukup banyak, keretanya, zaman itu kereta bukan mobil Bapak Ibu ya. Keretanya rusak di depan rumah itu. Dan dia kesulitan untuk nunggu kereta yang datang. Ini kalau begini terus, ini kan sudah harus masuk kulkas dan segala macam. Daripada susunya rusak, sudah akhirnya susunya diberikan kepada anak yatim di rumah tersebut. Jadi hari itu mereka makan roti dan makan susu gratis. Ini bukan kisah hayal Bapak Ibu ya, ini kesaksian dari Josh Muller. Seorang yang begitu giat mencari Tuhan bahkan sampai hari matinya Bapak Ibu. Dan beliau ini banyak berdoa.
Saya belajar banyak kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan. Bahkan setahu saya beliau ini berdoa dan dia punya list doa Bapak Ibu. Dia bahkan berdoa untuk salah satu sahabatnya. Tapi waktu beliau meninggal sahabatnya juga tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai hari matinya. Tetapi di penguburan dia tahu nama dia ada di daftar list yang didoakan. Dan di pemakaman itu sahabatnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berikan sebagai bonus Bapak Ibu. Kita ini gak pernah sia-sia waktu kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan janji, bukan manusia yang janji. Kalau manusia janji ya kau yang berjanji, kau yang mengingkari gitu Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan janji, Tuhan gak pernah ingkar janji. Dan Tuhan janji waktu kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebentar ada tamu di depan. Maka Tuhan berkata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Bapak Ibu. Mari kita masuk lebih dalam beberapa poin penutup Bapak Ibu. Lepas daripada ayat-ayat Yunani tersebut, perhatikan Tuhan itu tidak berkata carilah dahulu kerajaan Allah saja, tidak. Tapi Tuhan bilang kamu cari lebih dahulu kerajaan Allah, nggak ada sajanya Bapak Ibu. Apa sih maksudnya? Maksudnya gini Bapak Ibu, ayo fokus. Tuhan itu tahu kita ini manusia perlu uang. Tuhan tahu kita manusia perlu makan. Tuhan tahu kita manusia perlu pekerjaan, usaha dan selanjutnya. Dan Tuhan juga tahu kita perlu liburan atau rekreasi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi maksud daripada proton Tuhan ini artinya janganlah hal-hal yang semacam ini mengorbankan yang kekal, yang lebih utama, yang lebih prioritas. Jangan korbankan yang kekal untuk yang sementara di muka bumi ini. Aminnya bikin saya deg-degan ini. Biarlah Tuhan tetap nomor satu dalam hidup kita. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan kita. Saya mau tutup dengan beberapa poin ini Bapak Ibu. Kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari ya. Ini memang sesuatu yang mendalam dan kebebasan Tuhan berikan bagi kita untuk kita praktekkan atau tidak. Contoh, dalam pekerjaan atau usaha. Oke lah kita sudah berdoa di rumah. Tapi waktu kita sampai di tempat kerja atau tempat usaha kita, apakah kita memulainya dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mulai dengan saat teduh bersama dengan Tuhan untuk mencari Tuhan di tempat usaha itu? Atau kita langsung bergegas meeting atau instruksi ABCDE? Ada seorang yang begitu mengasihi Tuhan waktu dia sampai ke tempat kerjanya, dia selalu menyempatkan waktu untuk berdoa. Dan dia benar-benar memohon tuntunan Tuhan untuk setiap perkataan, pekerjaan yang dia lakukan. Dia mau cari dulu kerajaan Allah. Dan dia mau kebenarannya juga dia cari terlebih dahulu. Proton itu Bapak Ibu. Dan ajaibnya dalam pekerjaan dan usaha dia bisa berkata-kata yang baik dan apa yang dia kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Mari mulai praktekkan dalam hidup kita. Waktu kita ada atau kita mau ketemu dengan seseorang, apakah kita mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, atau kita langsung mengandalkan pengalaman, pikiran kita, uang kita, pengaruh kita melebihi pengaruh Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya dalam hal keuangan, Bapak Ibu. Apakah saya menabung untuk kerajaannya atau hanya untuk ego saya? Nabung uang gitu untuk sesuatu yang duniawi. Tidak salah kita lakukan hal-hal yang mungkin bagi dunia dalam tanda petik wajar secara manusia. Tapi apakah kita menabung untuk kerajaan Tuhan?
Tuhan bilang kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kalau di dunia ini ngengat dan karat bisa menghabiskannya, apakah kita sudah menabung untuk kerajaan surga, Bapak Ibu? Kita begitu royal dengan A, B, C, D, E. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan kita irit-irit, Bapak Ibu. Bayangkan kisah ini. Saya berkali-kali mikir, Bapak Ibu. Waktu seseorang itu sakit, maka dia bisa gelontorkan uang sedemikian besar supaya dia sembuh dan sehat. Dan lihatlah apa yang terjadi. Tuhan buat mujizat dalam hidup dia. Setelah dia disembuhkan, ditolong Tuhan secara ajaib. Lalu bagaimana dengan cadangan atau tabungan itu, Bapak Ibu? Apakah benar-benar dia kembalikan untuk kerajaan Tuhan atau malah dia pakai untuk ego dia sendiri? Ada seorang bapak, saya terharu juga dengan kesaksiannya. Dia lagi membangun untuk tempat dia tinggal. Dan ada beberapa kontraktor-kontraktor. Ada kontraktor yang kasih dia harga super duper mahal. Dan dia sudah cadangkan uang itu. Tapi dia agak ragu dengan kontraktor itu. Anggaplah yang dia cadangkan, misalkan Bapak Ibu ya 1 miliar. Lalu ada kontraktor kasih dia harga 1 miliar 50 juta. Dan harusnya dia berkata ya 50 juta oke lah. Tapi di hati kecil dia kayaknya enggak pas nih. Dia kasih harga 1 miliar 50 juta itu. Dan dia doa, dia cari Tuhan. Dia berbalik sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan secara ajaib tiba-tiba beberapa kontraktor yang lain masuk dan mereka kasih harga super duper murah. Anggaplah harganya bayangkan 400 juta. Dan ada selisih 600 juta dari yang dia cadangkan. Ini kira-kira hitungannya begitu Bapak Ibu. Dan beliau bicara sendiri kepada saya. Mengenai yang 600 juta itu. Dia tidak pakai buat jalan-jalan atau ego dia. Dia bilang masih banyak orang yang membutuhkan. Daripada 600 juta itu saya kasih kepada kontraktor yang nakal ditambah 50 juta lagi. Lebih baik sisa yang 600 juta ini saya berikan kepada orang-orang yang perlu makan, orang-orang yang membutuhkan. Dan dia bayar 400 juta kepada kontraktor itu. Itu saya dengar kisah itu, saya menyadari. Kenapa orang ini diberkati Tuhan secara ajaib? Karena hatinya beda, Bapak Ibu. Mari kita merenung tentang kedalaman hidup kita sendiri. Apakah kerajaan Allah itu benar-benar bertata di hati kita? Atau ego kita masih ada duduk di kursi tersebut? Mari kita lanjutkan dalam keluarga, Bapak Ibu. Apakah keluarga kita melihat kita sebagai orang yang mencintai Tuhan lebih daripada hal-hal yang duniawi yang dikejar oleh begitu banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah dalam keluarga saya, apakah dalam keluarga Bapak Ibu, apakah dalam keluarga kita orang lihat kita sebagai orang yang proton Tuhan? Apakah kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya sehingga keluarga mengakui kalau sekarang semuanya ditambahkan kepada kita. Mereka tahu itu karena Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Yang sepakat setuju sorak-sorainya yang kenceng buat Tuhan kita yang baik. Perkataan-perkataan ini dalam Bapak Ibu. Percayalah firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Seringkali orang tidak sadar waktu dengar khotbah. Satu sisi itu ke jemaat atau pengerja. Tapi jangan lupa satu sisi juga kepada si pendeta itu sendiri. Jadi kita ini sama-sama belajar Bapak Ibu. Bukan orang yang sempurna pada akhirnya. Kembali lagi mengenai urutan ini jangan dibalik Bapak Ibu. Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan sebagai bonus. Jangan kita kejar bonusnya dulu. Ya kalau Tuhan tolong aku, kalau Tuhan berkati aku, maka aku akan cari kerajaan Allah. Dan berikutnya akhirnya lupa Bapak Ibu.
Jangan dibalik. Banyak orang membalik ini. Kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan berkati saya akan sungguh-sungguh sama Tuhan. Terbalik Bapak Ibu, terbalik. Alkitab mengajarkan urutan dari sorga tidak semacam itu. Cari dulu kerajaan Allah, cari dulu kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan sebagai bonus, artinya engkau tidak mengejarnya, tapi Tuhan yang memberikan kepadamu. Sepakat, setuju, sorak-sorannya yang kencang buat Tuhan kita yang baik. Jangan kaget Bapak Ibu, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Jangan kaget, rekan bisnis yang bagus Tuhan datangkan. Jangan kaget, pekerjaanmu, karirnya begitu melesat. Jangan kaget, orang-orang bermurah hati terhadap engkau sampai engkau bingung. Diberikan sebagai bonus. Jangan kaget, orang kena kayak kita harusnya sudah meninggal. Tapi kita masih dikasih hidup. Itu bonus karena kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tepuk tangan dulu yang kencang buat Tuhan kita yang baik Bapak Ibu. Jangan jadikan Tuhan Yesus itu sebagai mesin ATM. Kalau lagi butuh, Yesus butuh duit, masukin PIN. Amin, haleluya. Kalau perlu 12 kali, lalu duit keluar. Oke, tetap bertugas Tuhan Yesus di sana. Kemudian kita pergi lagi lanjutkan aktivitas hidup kita. Tidak boleh demikian Bapak Ibu. Ingatlah Yesus itu bukan mesin ATM kita. Kalaupun Tuhan berkati karena dia adalah Raja kita, dia Bapa kita, dia sahabat kita. Yang menyetujuinya, mengakuinya, sekarang tutup mata sejenak dan tepuk tangan sekuat yang bisa kita beri bagi Tuhan. Ayo tepuk tangan sekuat yang bisa kita beri bagi Tuhan. Segala yang kita miliki itu datang semuanya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakannya, maka kita nggak bisa ada sebagaimana kita ada hari ini Bapak Ibu. Saya mau ulangi lagi. Matius 6 ayat 33. Itu ditulis, dicatat karena sebelumnya ada ayat-ayat yang berbicara tentang kesusahan, tentang ketakutan, tentang kekhawatiran, tentang pelayanan, tentang bagaimana hidup ini di Matius pasal 6. Baru kemudian Tuhan berikan kata kunci di ayat 33 ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita ingin keluarga kita ada di dalam terang Tuhan, cari dahulu. Kalau kita ingin usaha pekerjaan kita ada di dalam terang Tuhan, dapat bonus-bonus ditambahkan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan bilang maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya undang pemain musik, kita mau nyanyi lagu yang sudah lama sekali. Ini lagu jadul Bapak Ibu. Saya ingat penyanyinya dulu masih kecil sekali, sekarang sudah menikah dan sudah punya anak. Lagu yang berbicara tentang kita harus mengutamakan proton Yesus Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama yuk. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biarkan Yesus bertata di hidupmu. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari katakan dengan hormat.
Ya, jadikan lagu sebagai doa ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Ayo fokus saudara, pejamkan matamu. Mari masing-masing pejamkan mata, sebab ini masalah pribadi. Siapa yang kita dahulukan dalam hidup ini? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Di dunia yang begitu sementara ini, hidup kita dibatasi 70 tahun, paling kuat 80 tahun saja. Ya, kita bangga dengan penderitaan dan kesukaran. Tapi ketahuilah, Tuhan bilang semuanya berlangsung buru-buru. Dan setelah itu melayang lenyap. Hari ini, adakah engkau khawatir tentang hari esok? Hari ini, adakah engkau mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini? Dan kau tidak tahu jalan yang harus engkau tuju. Bukan kebetulan hari ini Tuhan membawa Bapak Ibu ke tempat ini. Ada pesan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan sebagai bonus dalam hidupmu. Mari ambil waktu untuk kembali mencari, tidak berhenti, tapi terus menerus dengan bersemangat. Jangan seperti Bapak yang tadi yang digambar, berhenti pada berapa pukulan lagi, berapa langkah lagi dia dapatkan harta karun yang begitu indah. Dia berhenti. Carilah seperti engkau mencari sesuatu yang berharga dalam hidup ini. Mari buka kedua belah tanganmu Bapak Ibu. Masing-masing mulai berdoa kepada Tuhan. Jadikan Yesus bertata di hati dan hidupmu. Usaha pekerjaanmu, keluargamu. Mari angkat suaramu dan menyembah Dia. Mari agungkan dan jadikan Yesus Tuhan di hidupmu, Tuhan di hatimu, Tuhan di hari-hari dalam kehidupan. Mari kita dahulukan Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat suaramu dan sembah Tuhan. Ayo ngobrol sama Tuhan. Tuhan masih menyisakan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, banyak yang mencintaimu di tempat ini. Kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Ampuni kalau kami mendahulukan ego kami, kalau kami mempertontonkan diri kami ya Tuhan. Hari ini kami bertekad lagi mempertontonkan Tuhan, mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri di hati kita.
cinta Yesus, saya cinta Yesus. Katakan saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ada beberapa pengumuman. Ya, yang pertama kami ingin menyambut apakah ada jemaat baru yang datang baru pertama kali di tempat ini, boleh angkat tangannya. Kami akan menyambut Anda. Oh, ada orang Kalbe di belakang ya. Oke, baik. Berarti di sini semua jemaat Tuhan yang setia ya. Berarti tugas kita minggu depan adalah membawa jiwa bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian GBIMKD memiliki call center. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan info terkait kegiatan-kegiatan gereja. Dan juga kalau misalnya Bapak Ibu mau didoakan atau mau konseling juga bisa menghubungi GBIMKD call center di nomor WhatsApp 087883481000 atau Bapak Ibu bisa langsung saja scan barcode di depan ini. Berikutnya, jangan lupa juga Bapak Ibu ada rumah doa setiap hari Jumat pukul 7 malam di tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa di tempat ini setiap hari Jumat jam 7 malam. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu pasti di sini sudah punya sosmed ya. Jangan lupa kita follow Instagram. Instagram GBIMKD ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama gbimkd.id, itu adalah Instagram GBIMKD. Kemudian untuk anak-anak muda, anak-anak Awaken ada awaken.gen. Dan juga untuk kegiatan sekolah minggu diupdate di Kristus Kecil. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk follow 3-tiganya ya. Baik, sepertinya kita ada video spesial dari Awaken. Silakan menyaksikan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, jadi jangan lupa Bapak Ibu yang punya anak muda atau yang masih berjiwa muda ya, untuk hadir di tempat ini setiap pukul 1 siang. Hari ini akan dilayani oleh Kak Martin. Puji Tuhan. Nah, last but not least Bapak Ibu, abis ini kita ada informasi penting, kita ada acara kolaborasi dengan PT Kalbe Farna. Boleh dong tepuk tangannya. Wow, kita hari ini akan ada health talk Bapak Ibu mengenai stroke dan juga kita ada pemeriksaan gula darah. Nah Bapak Ibu yang belum daftar nggak apa-apa, nanti bisa langsung daftar aja, tetap bisa diperiksa hari ini juga. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, saya akan panggilkan yang bertugas. Oke, mari kita berdiri. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan.
Kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah yang punya kerajaan Tuhan. Membimbing kami, menuntun kami Tuhan sehingga masuk kerajaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang beracara dalam hidup kami Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami mau mempersembahkan Tuhan, persembahan kami Tuhan, yang ada pada kami Tuhan. Mari kita mengangkat persembahan kita. Ya Tuhan, Kau lihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kuduskan Tuhan, persembahan yang kami persembahkan Tuhan, sehingga dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mempersembahkan sedikit dari penghasilan kami Tuhan untuk memuliakan kerajaan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, silakan memberi persembahan terus memberkati. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalla, Jalla, Raja. Jalla, Dialah Tuhan, Tuhan. Sekali lagi katakan, Jalla, Raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum pulang nanti memang ada pemeriksaan gratis di belakang. Jadi Bapak Ibu yang mau nanti Bapak Ibu bisa stay. Lalu yang tidak silakan nanti meninggalkan ruangan dan memang akan diperiksa gula darah, tekanan darah sama pengeroposan Iya, pengeroposan tulang Bapak Ibu. Jadi kalau ragu apakah tulang saya keropos apa enggak, nanti Bapak Ibu boleh tunggu nanti diperiksa dan kita lihat bagaimana nanti Tuhan tolong kita Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kita akhiri dulu ibadah kita dan nanti ada kawan-kawan yang akan melanjutkan. Mari angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Ingatlah baik, dalam persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Ingatlah baik, waktu kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka bonus ditambahkan dalam hidup kita. Masih ada kejutan-kejutan, hadiah-hadiah yang diturunkan atas hidup kita. Pulanglah Bapak Ibu. Tunaikan tugas pekerjaan dan pelayananmu, layanilah generasimu. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus masih menyertai kita, melindungi kita, membela kita, memberkati kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, boleh duduk terlebih dahulu Bapak Ibu, boleh duduk terlebih dahulu. Iya baik, kita akan mendengarkan health talk terlebih dahulu ya Bapak Ibu, baru kita periksa gula darah. Baik, saya akan panggilkan MC kita, Kak Martin, boleh
Iya baik, silakan duduk terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Cek. Cek. Baik, bagi Bapak Ibu yang kita akan mulai dalam 5-10 menit ke depan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu bagi Bapak Ibu yang mungkin mau pergi ke toilet, persiapan dipersilakan ya. Kita akan masih ada persiapan untuk memulai acara Health Talk sekitar 10 menit maksimal ya. Kalau bisa kita lebih cepat mulai, kita akan lebih cepat mulai. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti acara pemeriksaan dan Health Talk, nanti boleh bergabung kembali di ruangan ini pastinya sekitar 5-10 menit ke depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.